Yo, alright guys, global M2 money supply telah terjadi breakout, bukan sekedar naik saja, tetapi dia breakout kali ini teman-teman. Apabila Bitcoin yang memang terkorelasi positif dengan global money supply, M2 money supply ini, maka kapan Bitcoin akan mencapai breakout-nya juga atau mengikuti breakout yang terjadi di global money supply akan kita bahas di video kita kali ini teman-teman. Untuk itu let's dive in my friend. Welcome back everyone. Black Cuan, terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ketika saya merecord video kali ini, harga Bitcoin sudah terjadi kenaikan di 84.500-an dolar, sempat dia ke 85, sedikit terkoreksi, sementara Ethereum di 1.600. Oke, sebelum kita ke M2 money supply, yang secara global itu teman-teman, bagaimana dia terkorelasi secara positif dengan Bitcoin-nya, saya ingin menanyakan kepada kalian yang pertama di sini, apa yang bisa kita jelaskan tentang kripto 2025 ini? Coba kalian tulis di kolom komentar satu kata yang mendeskripsikan tahun 2025 ini. Oke, yang pertama berita kita di sini saya ingin masih membahas tentang tarif ya, teman-teman. Ada semacam dramatic sell-off ini untuk US government bonds ketika panik ya mengenai perang tarif kemarin, dan ini memang karena Cina itu melawan teman-teman. Oleh karena itu Donald Trump kayaknya mikir juga nih, kalau Cina udah berani melawan, gimana dengan negara-negara lainnya nih? Nah, dari situ barangkali si Donald Trump ini tidak ingin juga negara-negara ini melepas kepemilikan dolarnya mereka. Ini rumor ya teman-teman, akan tetapi dari Reuters ini dikatakan bahwa tidak, itu tidak mereka lakukan. Jepang malah menyatakan ya, melalui Menteri Keuangannya dia, Katsunobu Kato, bahwa mereka ini sangat hati-hati, bahkan untuk mempertimbangkan akan melakukan penjualan besar-besaran terhadap US Treasury Holding. Dengan berita yang seperti itu saja, kayaknya ini ada spekulasi yang muncul ini, Trump tidak ingin terjadi eskalasi yang lebih panas lagi, dan diputuskanlah untuk penundaan tarif 90 hari tersebut, yang mana hal itu berdampak positif kepada si Bitcoin-nya dalam hal ini teman-teman, secara spesifik. Teman-teman, dalam 90 hari ke depan ini, banyak yang merasakan euforia ataupun optimisme yang datang kembali. Akan tetapi di sini saya ingin sekedar mengingatkan kepada sahabat Black Cuan bahwa terdapat sebuah analisa yang sangat menarik dari Ray Dalio di sini teman-teman, yang menyatakan bahwa kita ini terlalu fokus untuk melihat apa yang terjadi dengan perang tarif. Jangan-jangan Trump itu hanya memunculkan itu sebagai cover untuk menutupi yang lainnya. Oke, teman-teman. Sementara kalau dari Ray Dalio sendiri, di sini dia menyatakan bahwa concernnya itu tidak hanya sekedar di tarif. Tarif itu memang menyita fokus orang sekarang ini, akan tetapi ini berkaitan juga dengan US Federal Debt di sini yang terus meningkat teman-teman, yang bunganya itu juga terus harus mereka bayarkan, dan itu semakin terjadi kenaikan. Sementara menurut dia, poin kedua yang penting di sini itu adalah mengenai internal konflik dan eksternal konflik. Dalam hal ini, Ray Dalio ini seperti saya katakan tadi ya, fokus kita ini terlalu ke perang tarif ya. Di sini dia menyatakan bahwa ada banyak chaos yang di belakang layar ini yang sempat tidak dimediakan atau dikeluarkan di media atau tidak menjadi fokus media teman-teman, seperti itu. Misalnya itu ada tentang tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang sedang rendah di Amerika, kemudian pemilihan di Amerika Serikat ini, election yang 2024 ini itu bermasalah di dalam 30 negara bagian. Kemudian secara politik juga di sana terjadi ketegangan. Dan pasar itu tidak menyukai hal seperti itu. Yang dalam hal inilah Ray Dalio ini mengingatkan atau memberi warning di sini teman-teman bahwa stop ini bisa saja terjadi penurunan yang lebih dalam. Yang mana saham-saham juga, terutama saham-saham teknologi, itu terkorelasi positif juga. Selain M2 money supply yang kita bicarakan tadi, saham yang berkaitan dengan teknologi juga sangat positif berkaitan dengan si Bitcoin-nya. Jadi apabila dia tumbang, maka ada kemungkinan juga si Bitcoin ini terjadi tumbang. Yang berikutnya juga dari Benjamin Cowen di sini, salah satunya adalah tentang SPX ya di sini. Dia memperhatikan di sini bahwa setelah terjadi pemantulan dari area ini ya, area support di sini teman-teman,
itu justru terjadi penolakan di resistennya. Ini mirip dengan apa yang pernah terjadi di tahun 1998. Dan setelah pemantulan tersebut, dia malah jatuhnya semakin dalam. Nah, ini kan time frame yang 1 minggu, teman-teman. Ini kan dropnya ini sampai ke 2022 ya, sampai ke 2008. Dan momennya sekarang ini untuk SPX ini, apakah kita akan berada sampai ke 2026? Terjadi pemantulan dulu di sini sebelum akhirnya drop yang semakin dalam apabila memimik apa yang terjadi di tahun 1998. Inilah potensi yang juga sama ditakutkan oleh Ray Dalio tadi itu. Kemudian, sahabat Back Cuan, ini kita tinggalkan sudut pandang yang sedikit negatif tadi ya. Artinya tadi itu sudut pandang negatif juga buat warning teman-teman. Bukan dia akan terjadi benar langsung, tidak teman-teman. Namanya juga pasar-pasar lah yang akan menentukan. Kalau sekarang ini kita ke Bitcoin, ada Nayib Bukele yang sudah mendarat di Amerika Serikat dan dia ini dijadwalkan akan bertemu di hari Senin nanti itu dengan Presiden Trump. Banyak spekulasi di Twitter yang menyatakan ya bahwa kemungkinan besar agendanya yang akan dibahas itu selain dari bilateral segala macam ataupun politik, kayaknya dia akan bahas Bitcoin, teman-teman. Dan ini sangat-sangat menarik ya, dua presiden pro Bitcoin di sini, teman-teman. Sementara itu masih juga tentang Bitcoin, di sini ada Charles Hoskinson. Charles Hoskinson ini saya quote langsung ya dari Angga Andinata. Dia memberikan visinya di tahun 2025 ini, di cycle ini teman-teman, kemungkinan besar Bitcoin ini akan mencapai 250.000 per satu Bitcoin. Boleh jadi dia akan geser ke 2026 mungkin di Januari atau Februari. Kemungkinan besar ya cycle ini diperpanjang seperti itu. Kita kan tidak tahu nih. Namanya juga analisa ataupun visi ya dari si Charles Hoskinson di sini. Kemudian teman-teman, senada dengan Charles Hoskinson di sini, paus ini mengakumulasi. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah pump menurut saya di sini. Karena ini lagi akumulasi nih para paus ini. Pas dia turun kemarin itu ke area-area 74, 75, 76 itu dia terjadi pembelian ini teman-teman. Para paus ini yang balance-nya 1K sampai ke 10K balance ya untuk Bitcoin. Ini terjadi spike di sini meskipun harga Bitcoin lagi turun di sini teman-teman. Dan bisa kita lihat juga di sini salah satu sampel ya. Salah satu sampel paus ini pasang posisi di sini dengan posisi 200 juta US dollar ini dia pasang long di sini teman-teman. Ini buy dia beli di sini sahabat Back Cuan. Kemudian di area 82 ini juga pembeliannya dia, di area 81 beli juga dia, dan ini di area 84 ini juga dia terjadi pembelian. Saya tidak tahu ini apakah dia sudah close posisi atau seperti apa di sini, tapi kayaknya ini persiapan untuk ke area 90.000 ini teman-teman. Karena apabila si Bitcoin ini berhasil menembus ke 90K di sini teman-teman ya, maka ada sekitar 8 miliar US dollar ini yang akan kena sapu untuk orang-orang yang pasang short di sini. Mereka ini akan terlikuidasi apabila Bitcoin naik ke 90K. Nah, teman-teman, untuk minggu depan ini, apabila kemungkinan besar kita ke 90K, coba berikan pendapat kalian. Atau mungkin dia justru malah akan turun. Berikan saya insight kalian di kolom komentar, sahabat Black Cuan. Selanjutnya kita ke global money supply tadi ya, teman-teman ya. Yang kita katakan terkorelasi positif dengan si Bitcoin. Jadi dia ini tidak sekedar dia naik saja ini untuk global M2 money supply di sini, dia malah breakout untuk Bitcoinnya kapan? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Kalau di sini offsetnya itu 108 hari, maka kita bisa membayangkan apabila skenario ini benar terjadi, maka si Bitcoin ini akan berada di harga ya kisaran 130-an, 140-an itu dimulai nanti itu di Agustus, teman-teman. Apabila memang mengikuti nih seirama dia dengan pergerakan dari M2 money supply. Kalau kalian setuju, berikan saya like di video kali ini. Kalau kalian tidak setuju, subscribe ke channel ini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan di sini. Sahabat Back Cuan, memang ini tidak terjadi cepat ya. Terutama apabila kita memperhitungkan korelasinya di sini. Day offsetnya di sini untuk korelasi for 1
OH ya, 108 hari day offset di sini. Apabila kita pakai ini time frame yang lebih kecil, terutama di 30 hari, ada korelasi 71%. Yang paling tinggi itu adalah dengan yang 1 tahun. 1 tahun itu terkorelasi 92%, teman-teman. Sementara untuk yang 90 hari di sini, itu korelasinya kurang lebih 87-88 ya, 88%, 87,5% yang 90 hari. Dan ini kalau kita kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Trump, jangan-jangan BTC ini hanya dibiarkan naik sampai ke 130-an atau 140-an, baru habis itu dia turun lagi sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Bisa jadi seperti itu skenarionya, teman-teman. Namanya juga skenario kan. Karena si Charles Hoskinson tadi, dari foundernya Cardano, itu menyatakan bahwa di siklus kali ini BTC itu di 250.000, sahabat Black Cuan. Dan apabila memang BTC ini sangat-sangat positif untuk pergerakannya, teman-teman, yang berkaitan dengan global M2 money supply, bagaimana dengan altcoins? Untuk altcoins ini saya masih ya berpijak dengan pergerakan si Ethereum ya. Untuk Ethereum sendiri dia market dominance-nya dia, market cap ETH dominance-nya dia ini sudah tumbang guys. Ini terjadi QT yang berakhir di tahun 2020 pada saat itu di area support ini. Dan area inilah juga yang sekarang ini dikunjungi oleh Ethereum. Apabila memang ini tidak akan ditembus oleh Ethereum secara dominance-nya, dia akan memantul di sini, maka dia akan memimpin rally para altcoins ke depan ini, sahabat Black Cuan. Kemudian ada satu coin juga yang ingin saya bahas di akhir video kali ini, bukan XRP teman-teman. Tapi sebelum itu ada insight yang menarik dari Ihsan Agas di sini. Untuk sekarang ini, pasar ini sedang dalam fase boring, teman-teman. Saya akui ini memang boring sekali. Dan apabila kita mengikuti siklusnya, itu dari bear, kemudian ke pre-bull, bull, kemudian ada mega bull. Nah, sebelum ke mega bull ini atau di bull ini, inilah ada area-area yang disebut sebagai area membosankan. Apabila ini memang mengikuti di tahun 2013, 2017, 2021, sebelum akhirnya meledak, kejadian mega bull itu terjadi, maka apa yang kita butuhkan sekarang ini adalah bersabar dulu untuk sementara ini. Akan tetapi kita juga mesti mengingat, sejarah tidak mengulang teman-teman. Akan tetapi dia sering berima, dia rhyme dia. Maka 2025 ini bakalan menggila-gila. Dan kalau PAM nanti itu terjadi, kalian akan ikut panen atau sekedar jadi penonton. Dan menutup video kali ini, saya ingin memperlihatkan analisa dari Crypto Crew berkaitan dengan SUI, teman-teman. Di sini ada pattern SUI yang terjadi falling wedge ya. Searah juga dengan yang terjadi di RSI-nya ini, teman-teman. Terjadi momentum pelemahan di sini sampai masuk ke area oversold-nya di sini dan terjadi divergence akhirnya di sini ya, teman-teman. Pola ini mirip dengan yang terjadi di 2024 tersebut. Yang ini, yang pertama ini adalah 2024 dan sekarang ini di tahun 2025. Sampai ke candle-candle terakhirnya ini di fotokopi teman-teman. Bagaimana dia tembus, akhirnya di support ini, kemudian dia balik nutup di atas. Dan di sini juga terjadi hal yang sama. Jadi ada 8 titik kenaikan sekaligus tes support di sini yang terjadi. Itu persis memimik yang terjadi di 2025 sebelum terjadi breakout yang besar itu teman-teman. Jadi untuk SUI di sini dengan bullish divergence-nya yang ada sekarang ini, semoga bisa melanjutkan skenarionya. Seperti itu teman-teman. Jadi apapun skenarionya, apabila kalian sudah berada di koin yang menurut kalian sudah kalian analisa dan kalian yakin tentang koin tersebut, maka let's be strong teman-teman. Let's be strong. Dan saya ingatkan bahwa this is not financial advice, teman-teman. Saya tidak ada sedang mengajak kalian untuk ikut membeli atau mengakumulasi koin yang saya bahas di sini. Tidak ada. Ini murni sharing diskusi bersama kalian, menemani perjalanan investasi kita di 2025 ini, dan seterusnya, teman-teman. Jadi sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.